Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua disayang dicinta sama Tuhan Yesus. Jumat pagi hari ini tanggal 27 Juni 2025. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kita dipelihara sampai hari ini menjelang akhir di bulan Juni. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tanggal 27. Berarti tinggal 3 hari lagi kita akhir bulan di bulan Juni ini. Setelah itu kita memasuki bulan yang ke-7. Waktu begitu cepat. Waktu saya katakan 1 Juni sudah hampir sebulan. Waktu begitu cepat. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam dunia penuh dengan rasa khawatir, rasa takut. Kasihan peristiwa perang di Israel dan Iran. Banyak korban saudara ya. Di Israel pun sudah banyak korban itu. Di Tel Aviv banyak gedung-gedung hancur. Coba inilah keadaan dunia. Tuhan mau supaya bangsa Israel bertobat. Apakah dia tanya waktu Israel menyerang Iran itu? Apakah sudah tanya Tuhan? Sebab segala sesuatu tidak boleh mengandalkan kesombongan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan mau apapun juga lakukan bersama Yesus. Karena hanya bersama Dia ada damai sejahtera. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kamu berikan tidak dapat seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus,
tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat memberiku penghiburan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Aku cinta akan firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku. Aku mau melangkah di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, kusiapkan hati kami untuk senantiasa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita pagi diizinkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Kata Yohanes 14 ayat 27, kata firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak selampun, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan, sebabnya di dalam Dia ada sukacita, ada pertolongan. Mari kita baca kembali firman Tuhan 2 Tawari pasal 18 berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 2 Tawari pasal 18 ayat 1 sampai 19. Sekarang kita mau baca ayat 20 sampai 34 ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan memujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ini tampillah suatu roh siapa? Roh iblis. Jadi iblis akan masuk kepada nabi-nabi, 400 nabi yang dibawa oleh Raja Ahab itu untuk bohong. Ya, apa kata Tuhan? Kata mereka tanya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Nah, ini roh dusta siapa? Iblis. Baca di 8:44, bapakmu iblis itu roh pendusta. Ya, hati-hati kalau kita tidak ada roh Tuhan, roh iblis, roh dusta. Banyak di dunia saat ini banyak pembohong-pembohong tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. So, ya, disini roh dusta dalam mulut semua nabinya. Dia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan kau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuat demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi itu. Ya, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaya. Ditamparnya pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara ke bawah somu sekali ini saudara. Ya, kalau dia ada roh Tuhan nggak ada nempel-nempel nampar saudara. Berarti dia kedagingan, bukan roh Tuhan. Udah jelas itu saudara ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat roh Tuhan dengan roh kedagingan, roh iblis. Kalau roh Tuhan ada buah roh kudus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan standarnya firman Tuhan, bukan standar daging. Ini standar daging ini. Ya, langsung dia marah, dia bilang seenaknya ya. Sebab itu kata firman Tuhan ayat 22, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpa. Tampil Sedekia ayat 24, tapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar lain untuk menyembunyikan diri. Berkata Raja Israel, tangkaplah Mika, bahwa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Jadi marah tuh Raja Absalom ya, marah kepada Nabi Mika yang sebenarnya. Ini nabi yang sebenarnya yang menyampaikan dari Tuhan, tapi tidak disukai oleh Raja. Apa yang terjadi? Mari kita berkata, kita baca lagi 25. Berkata Raja Israel, tangkaplah Mika, bahwa dia kembali ke Amon penguasa kota kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang di dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum serta sebat sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Suruh masuk penjara Mika ya. Terus apa jawab Mika? Mohon maaf. Ayat 27. Tapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perkataanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa. Nah ini jawab Mika saudara kepada raja
bahwa Ahab ini ya, bahwa kata dia bilang, engkau pulang, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman. Jadi artinya nanti raja tidak pulang selamat, mati sudah. Sesuai dengan firman Tuhan kepada Nabi Mika waktu bicara kepada Ahab, kita baca di ayat 19 sudah ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 dikatakan, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot. Tewas, nanti pasti tewas sudah. Ya mati. Ini kita lihat ini. Ya, karena itu pasti perintah Tuhan. Kalau sudah bicara Tuhan, firman Tuhan kepada Mika pasti cocok. Ya, ayat 28 sudah itu, majulah raja Israel dengan Yosafat raja Yehuda ke Ramot Gilead. Nah ini Ramot Gilead ya. Raja Israel berkata kepada Yosafat, engkau akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah raja Israel. Kemudian mereka masuk ke dalam pertempuran. Biarpun menyamar saudara, karena dia betul sudah ditetapkan oleh Tuhan mati tewas. Ya, karena dia dipimpin oleh iblis. Kalau dipimpin oleh iblis pasti menuju maut saudara. Ya. Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan kereta yang demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel. Nah itu, jadi yang diincar Raja Ahab, raja Israel saudara ya. Segera sudah para panglima pasukan kereta melihat Yosafat. Mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah memujuk mereka pergi daripadanya. Ini Allah menolong Raja Yosafat. Karena dia bukan Raja Israel. Dia Raja Yosafat dan Raja suku Yehuda dan Benyamin. Pecah jadi dua kan. Nah, jadi Tuhan lindungi Raja Yosafat. Ya. Segera sudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel. Maka undurlah mereka daripadanya. Tapi seorang penarik panahnya menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Nah, cocok sudah. Raja sudah kena sudah. Nanti pasti tiba ajalnya. Ayat 34 akhir. Tapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Elsa tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Nah, coba sudah. Mati Raja saudara ya. Sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Ia akan tewas pada waktu perang dengan Ramot Gilead. Artinya, mari kita takut sama Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Miliki hidup yang benar, keberkenan sama Tuhan. Miliki hidup yang berkualitas. Standar firman Tuhan. Di situ ada perlindungan Tuhan. Bukti Raja mati tewas karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan Bapak Ibu ya. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hidup takut di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Tuhan Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, Jumat pagi 27 Juni 2025. Saya saat ini sedang ada di Jember dalam rangka pelayanan. Biar kita terus maju melalui pekerjaan Tuhan.
hidup di dalam firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Biar hidup dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin roh iblis. Ada roh dusta, tadi kita baca. Tapi roh Tuhan ada bersama kita, supaya kita hidup dalam melangkah kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.